sudut antara dua bidang. Nanti kita bagaimana menentukan sudut antara dua bidang di dalam ruang. Untuk itu kita pahami dulu konsep bagaimana saya menentukan sudut antara dua bidang. Misalnya di sini ini ada bidang alfa, ini ada bidang beta. Cara menentukan sudut antara bidang alfa dengan bidang beta, nanti kita cukup tulis seperti ini, sudut antara bidang alfa dengan bidang beta. Oke, kita cara menentukan sudut antara bidang alfa dengan bidang beta. Yang pertama kita lihat, yaitu langkah pertama, dua bidang ini kita lihat dia berpotongan di mana. Jelas di sini antara bidang alfa dengan bidang beta dia berpotongan di garis yang ini. Ya, ini kita misalkan dia adalah garis ini perwakilan garis. Kita misalkan adalah garis G. Jadi kita tentukan langkah pertama, dua bidang ini berpotongan di mana? Oh, dia berpotongan di garis ini, garis G. Langkah kedua, kalau sudah tahu dia berpotongan di garis yang mana, langkah kedua, pada garis kita ambil sebuah titik. Misalnya di sini saya ambil titik Q. Oke, kalau sudah, langkah berikut pada bidang alfa kita buat garis melalui titik Q, tetapi tegak lurus dengan garis G. Jadi langkah berikut pada garis G ini saya pilih sebuah titik. Kalau sudah, pada bidang alfa saya buat garis. Dia harus melalui titik Q, tetapi harus tegak lurus dengan ini, garis G. Jadi saya buat misalnya ini, dia tegak lurus dengan garis G. Kasih keterangan, ini tegak lurus. Dia tegak lurus dengan garis G. Kalau sudah, ini boleh diberi nama, misalnya di sini titik P. Oke, langkah berikutnya, ini di bidang alfa. Sekarang di bidang beta. Di bidang beta, kita buat lagi garis melalui titik Q, dia harus tegak lurus lagi dengan garis ini, garis G. Jadi saya buat garis melalui titik Q, tetapi harus tegak lurus dengan garis G. Jadi misalkan ini garisnya, kasih keterangan dia tegak lurus. Oke, kalau sudah di sini beri nama misalnya titik S. Kalau sudah, sudut antara bidang alfa dengan bidang beta sudah saya dapat, sudutnya yang ini. Tidak lain kalau kita mau beri nama, sudutnya yaitu SQP. Jadi sudutnya adalah SQP. Oke, demikian cara menentukan sudut antara dua bidang. Nanti kita akan gunakan di dalam ruang. Demikian. Memberikan contoh di sini bagaimana saya menentukan sudut antara dua bidang di dalam ruang. Misalnya di sini ada kubus, panjang rusuknya adalah 4 cm. Kita disuruh menentukan besar sudut antara bidang BCFG, bidang BCFG, BCFG, yaitu bidang yang ada di sebelah kanan, dan bidang ABCD. Bidang ABCD ini adalah bidang alas. Oke, kalau begitu kita gunakan konsep tadi. Cara menentukan sudut antara dua bidang di sini, langkah pertama kita tentukan dua bidang ini berpotongan di mana. Jelas di sini bidang ABCD, kemudian bidang BCFG. Dua bidang ini berpotongan di garis BC. Jadi nanti dua bidang ini dia berpotongan di garis BC. Kalau sudah tahu dia berpotongan di garis BC, langkah berikut yaitu pada garis BC ini saya pilih sebuah titik. Titiknya terserah, bisa di titik B, bisa di titik C, boleh di tengah. Kita pilih saja titik yang sudah ada. Di sini misalnya adalah titik B. Kalau sudah pilih titik B, langkah berikut. Pada bidang ABCD, saya harus buat garis melalui titik B, tetapi harus tegak lurus BC. Jelas garis yang saya buat adalah ini, garis AB. Jelas di gambar ini, garis AB, dia tegak lurus dengan BC. Tegak lurus dengan BC. Jadi di bidang ABCD saya sudah buat garis, yaitu garis yang melalui titik B, yaitu pastinya AB, dia akan tegak lurus dengan BC. Kemudian berikutnya, ini tegak lurus ya. Kemudian berikutnya di bidang BCFG. Saya harus buat garis melalui titik B.
Jelas garis yang saya buat adalah ini, garis BF. Nah, di sini garis BF itu dia pasti tegak lurusnya dengan garis BC, yaitu tadi garis perpotongan antara dua bidang. Kalau sudah jelas di sini sudut antara bidang ABCD, bidang alas dengan bidang yang ada di sebelah kanan, nanti sudutnya yang ini, yaitu sudut ABF. Jadi dari keterangan di sini, nanti di sini sudut antara bidang ABCD dengan bidang satunya yaitu bidang BCDF tidak lain nanti sama saja dengan sudut yaitu ABF, sudut ABF. Oke, kita ini gampang, ini sederhana. Sudut ABF ini kita sudah tahu, ini tidak lain sudutnya adalah 90 derajat. Jadi saya dapat sudutnya adalah 90 derajat. Untuk contoh A ini sederhana sekali. Demikian. Untuk contoh yang B di sini masih sama, kubus ini panjangnya adalah 4 cm. Kita disuruh menentukan besar sudut antara bidang ABCD dengan bidang BCEH. Jadi nanti saya disuruh mencari sudut antara bidang ABCD yaitu bidang alas dengan bidang BCEH. BCEH. Nanti besar sudutnya ini berapa derajat? Kalau begitu kita harus tahu dulu di gambar sudutnya itu yang mana. Bidang ABCD, bidang alas sudah jelas. Bidang BCEH ibu hubungkan saja. Ini bidangnya. Oke, karena sudah. Cara menentukan sudut antara dua bidang ini, bidang alas dengan bidang BCEH yang miring ini, itu kita pakai konsep sebelumnya. Langkah pertama kan kita harus tentukan dua bidang ini berpotongan di mana. Jelas dua bidang ini dia berpotongan di garis BC. Jadi ini garis perpotongannya, garis BC sebagai garis perpotongan dua bidang. Kalau sudah, langkah berikut saya sudah tahu dua bidang ini berpotongan di garis BC. Langkah berikut, di garis BC ini saya pilih sebuah titik. Saya boleh pilih titik B, saya boleh pilih titik C. Nah, sekarang misalnya saya pilih saja titik B. Oke. Kalau sudah pilih titik ini, langkah berikut. Di bidang alas yaitu bidang ABCD, saya harus buat garis melalui titik B. Harus tegak lurus dengan BC. Jelas ini AB ini tegak lurus dengan BC. Jadi di gambar ini jelas AB itu tegak lurus dengan BC. Jadi ini keterangannya tegak lurus ya. AB tegak lurus dengan BC. Kalau sudah di bidang yang satunya lagi yaitu bidang BCEH, kita buat garis lagi melalui titik B. Pastinya garis yang tepat ini garis BE karena kita buat garisnya harus melalui titik B. Garis yang saya buat yaitu garis ini BE. Dia juga tegak lurus dengan garis yaitu BC. Ini tegak lurus. Jadi di sini nanti EB itu dia akan tegak lurus dengan garis BC. Kalau sudah, berarti nanti sudut antara dua bidang ini tidak lain sudutnya yang ini, ya sudutnya yang ini. Jadi karena AB tegak lurus BC, yang satu lagi BE tegak lurus BC, sehingga sudutnya adalah yang ibu buat ini, namanya sudutnya ABE. Berarti nanti keterangan di sini. Ini nanti tidak lain sama saja dengan sudut yaitu ABC. Nah, sekarang kita tinggal mencari sudut ABC di sini berapa derajat. Kita tinggal perhatikan segitiga ABC. Jadi saya harus perhatikan segitiga ABE. Segitiga ABE ini siku-siku di A. Siku-siku di A. Gambar ibu bawa keluar saja seperti ini. Siku-sikunya di A, ini adalah E, ini adalah B. Panjang AB 4, panjang AE juga 4. BE ini mudah dicari karena ini rusuknya, ini panjangnya sama. Jadi dia panjang diagonal sisi, itu rumusnya kan A akar 2. Langsung kita ganti A-nya itu dengan 4, berarti 4 akar 2. Oke, kalau sudah
selain dia siku-siku di A, ternyata panjang AB dengan AE ini adalah sama. Kalau sama berarti dia lebih khusus, yaitu segitiga. Di sini segitiga ABE, dia segitiga sama kaki, segitiga sama kaki. Selain siku-siku, dia juga segitiga sama kaki. Kalau kaki-kaki ini sama, pasti sudut E dengan sudut B ini sama. Jadi nanti sudut B akan sama dengan sudut E. Oke, tinggal kita cari sudut di sini berapa derajat. Tujuan kita mencari ini sudut ABE, sudut ABE. ABE yang kita cari ini sudut ini B. Karena keterangan di sini kakinya sama, berarti dua sudut di sini sama. Kita bisa cari, kita tahu jumlah sudut dalam segitiga, sudut A tambah sudut B tambah sudut E, itu semuanya berjumlah 180 derajat. Kalau sudut A-nya itu sudah tahu sama dengan 90 derajat, pasti sudut B tambah sudut E itu jumlahnya yaitu 90 derajat. Sehingga masing-masing kita tahu, masing-masing pasti nanti sama saja dengan 90 derajat bagi 2. Jadi ibu bisa buat seperti ini. Sudut E nya kita ganti dengan ini sudut B karena sama. Nah kalau sudah sudut B tambah sudut B 2 kali sudut B, tidak lain 90 derajat. Nanti sudut B nya adalah 90 derajat dibagi 2. Saya dapat sudut B nya adalah 45 derajat. Sehingga sudah selesai. Saya dapat sudut ABE-nya adalah 45 derajat. Dan sekian. Lanjut memberi contoh di sini masih sama. Ini ada kubus, panjang rusuknya adalah 8 cm. Misal alfa ini sudut antara bidang ABCD dengan bidang BDG. Jadi saya buat dulu bidang ABCD, bidang alas, bidang BDG-nya saya buat di sini. Dia berbentuk segitiga. Bidangnya berbentuk segitiga. Oke, kalau sudah kita harus mencari cos alfa dan sin alfa. Nanti saya harus tahu dulu di gambar ini sudut antara bidang ABCD dengan bidang BDG itu sudutnya yang mana. Kalau sudah tahu sudutnya, kita kasih nama alfa. Oke, sekarang kita cari dulu di gambar sudutnya yang mana. Sudut antara bidang ABCD dengan bidang BDG. Oke, kita lihat sama-sama. Bidang ABCD bidang alas. Bidang BDG dia berbentuk segitiga. Dua bidang ini berpotongan di mana? Jelas dua bidang ini berpotongan di garis BD. Jadi dia berpotongan di garis BD. Kalau sudah di garis BD ini saya pilih sebuah titik. Titik yang saya pilih jangan titik B, jangan titik D. Kenapa? Karena bidang satunya dia berbentuk segitiga. Dia bentuknya segitiga. Jadi saya harus buat, saya bantuan. Saya potongkan dulu BD dengan AC. Ini saya bantuan potongkan BD dengan AC. Dia berpotongan misalnya di sini di titik P, kasih nama titik P. Kalau sudah, jadi di garis BD dua bidang ini berpotongan di garis BD. Di garis BD ini saya pilih sebuah titik. Titik yang saya pilih harus tepat. Kalau saya pilih titik B dengan titik D tidak tepat karena bidang BDG dia berbentuk segitiga. Jadi garis yang tepat itu, titik yang tepat yang saya pilih adalah titik ini P. Dia di tengah-tengah. Kalau sudah saya hubungkan dengan garis PG. Oke, kalau sudah nanti kita akan melihat di sini titik di garis BD saya pilihnya titik P. Kalau sudah di masing-masing bidang kita pilih garis. Kalau di bidang BDG pastinya saya buat garis, dia melalui titik P, garisnya pastinya ini garis PG, dia tegak lurus dengan ini BD. Jadi nanti di situ garis PG tegak lurus dengan ini BD. Kemudian berikutnya di bidang ABCD saya harus buat garis lagi melalui titik P, harus tegak lurus BC. Pasti garis yang ini tegak lurusnya, jadi ini tadi dia tegak lurus PG, tegak lurus BD. Terus di bidang ABCD lagi, saya harus buat garis melalui titik P.
harus tegak lurus dengan ini BD. Pasti garis yang saya buat ini garis CP. Garis CP ini dia tegak lurus dengan BD. Jadi garisnya dia tegak lurus. Berikutnya CP akan tegak lurus dengan BD. Kalau sudah, jadi di bidang BDG garis yang saya buat ini PG tegak lurus di BD. Kalau di bidang ABCD garis yang saya buat ini CP tegak lurus dengan BD. Berarti nanti sudut antara bidang ABCD dengan bidang BDG sudutnya tidak lain yang Ibu kasih keterangan ini. Sudutnya yang ini. Nanti kita langsung misalkan dengan alfa. Jadi saya sudah tahu di sini sudut antara dua bidang ini tidak lain sudutnya adalah GPC. GPC yang mana nanti saya misalkan dia dengan sudut alfa. Kalau di gambar saya sudah tahu sudut alfanya yang mana, baru saya bisa menentukan nilai cos dengan nilai sin. Nah, sekarang kita mencari nilai cos dan sin, kita harus perhatikan segitiga ini GPC. Jadi segitiga yang saya harus perhatikan segitiga GPC, IPC, siku-sikunya di C. Ini siku-siku di C. Siku-siku di C. Kalau sudah gambar Ibu bawa keluar saja. Dia seperti ini, siku-sikunya di C, ini P, ini adalah G. Sudut yang kita mau cari nih yang kita cari bukan sudutnya ya, besar sudut, tapi nilai cos alfa dengan sin alfa. Sudut GPC ini dimisalkan sebagai sudut alfa. Saya mau mencari kosinus dengan sinus. Berarti nanti saya ingat definisi dari kosinus dan sinus. Saya kasih masuk dulu keterangan panjang di sini. Panjang CG sudah tahu, rusuk itu 8 ya, panjang rusuknya 8. PC ini setengah panjang AC. Jadi PC dia setengah dari panjang AC. Tidak lain setengah kali AC ini panjang diagonal sisi, yang mana rumusnya adalah A akar 2. Tinggal ganti setengah kali, hanya itu ganti dengan 8. 8 akar 2. Setengah kali 8 itu 4. 4 akar 2. Jadi saya dapat PC itu adalah 4 akar 2. Kemudian saya harus cari ini PG pakai Pitagoras. Kalau Pitagoras ini dia siku-siku, di depan ini sisi yang paling panjang. Rumusnya tidak lain PG kuadrat, dia akan berasal dari ini, yaitu 4 akar 2 dikuadratkan ditambah yaitu ini 8 dikuadratkan. Hitung biasa saja. 4 kuadrat 16 akar 2 kuadrat 2, 16 kali 2 32, 8 kuadrat 64. PG kuadrat ini dijumlah jadi 96. PG-nya berarti akar 96. Akar 96 kita sederhana dia. Salah satu harus kuadrat murni. Ini dari 16 kali 6. Nanti akar 16 itu tidak lain 4. Akar 6-nya tetap. Jadi panjang PG 4 akar 6. Kita isi di sini 4 akar 6. Kalau sudah, kita bisa mencari kosinus. Kita ingat definisi dari kosinus. Definisi dari kosinus berarti saya lihatnya di sini sudut alfa. Kosinus itu definisinya sisi di dekat dari sudut alfa per sisi miring ini sisi yang paling panjang namanya hipotenusa. Jadi nanti Ibu tulis definisi kosinus yaitu sisi di dekat sudut alfa dibagi dengan hipotenusa. Hipotenusa itu sisi yang paling panjang. Kalau Ibu ganti dengan simbol keterangan di sini berarti PC dibagi dengan yang paling panjang sisi miring ini yaitu PG. Tinggal kita kasih masuk. PC-nya panjangnya adalah 4 akar 2, PG-nya adalah 4 akar 6. Bisa disederhana, ini bisa dicoret, hasilnya yaitu akar 2 per akar 6. Karena di sini penyebutnya akar 6 harus dirasionalkan. Jadi nanti saya buat akar 2 per akar 6, saya kali lagi dengan akar 6 per akar 6. Kita kali biasa, akar 2 kali akar 6, akar 12, akar 6 kali akar 6, 6. Akar 12 sederhana, itu tidak lain dari 4 kali 3, yaitu per 6. Akar 4 itu 2, akar 3-nya tetap. Jadi saya dapat seperti ini. Bisa sederhana, ini bagi 2, ini bagi 2 1, ini bagi 2 adalah
3. Jadi hasilnya adalah sepertiga akar 3. Ini adalah nilai dari kosinus alfa. Yang terakhir kita cari yaitu sin alfa. Sin alfa definisinya yaitu, ingat definisi sinus, kita lihat di sudut alfa. Kalau sinus itu definisinya sisi di depan dari sudut alfa per hipotenusa. Jadi sisi di depan sudut alfa per hipotenusa. Kita tinggal masukkan saja, yaitu sisi di dekat sudut alfa yaitu di depan ya, di depan ini CG. Kemudian hipotenusanya adalah PG. Kita kasih masuk, CG-nya adalah 8, PG-nya adalah 4 akar 2. Kita sederhana 8 bagi 4 2, jadi 2 per akar 2. Karena penyebut di sini dia akar 2, kita rasionalkan. Berarti 2 per akar 2, kita harus kali dengan akar 2 per akar 2. Kita kali 2 kali akar 2, 2 akar 2. Akar 2 kali 2 adalah 2, bagi 2 hasilnya dapat sin alfa adalah akar 2. Demikian. Terakhir di sini diketahui 5 beraturan TABCD, panjang rusuknya adalah panjang rusuk alas ya, ini panjang rusuk alas itu 10 cm, AB-nya 10, BC 10, CD 10, AD 10. Dan tinggi limasnya yaitu 5 akar 3 cm. TO ini sebagai tinggi limas yaitu 5 akar 3. Kita disuruh menentukan besar sudut antara bidang TBC dan bidang TAD. Jadi nanti saya harus tentukan dulu di gambar sudut antara bidang TBC dan bidang TAD ini sudutnya yang mana. Kalau kita sudah tahu sudutnya yang mana, kita bisa mencari besar sudutnya. Oke, kita lihat sudut antara bidang TBD dengan bidang yaitu TAD. Dua bidang ini berbentuk segitiga. Nah, sekarang kita lihat dua bidang ini berpotongan di mana? TBC dengan bidang TAD. Jelas dua bidang ini berpotongan di titik T. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya, karena dua bidang ini dia berbentuk segitiga, kita harus buat garis melalui titik T. Jadi kita buat garis melalui titik T, karena dia ini segitiga ya, ini TC dengan TB sama, kita langsung buat dia di tengah-tengah, ini tegak lurus dengan C. Jadi saya hubungkan, ini saya kasih nama di sini misalnya ini tegak lurus ya, kasih nama misalnya titik di sini ini adalah titik T. Kemudian di bidang TAD juga sama, saya buat garis melalui titik T, harus di tengah-tengah, dia nanti tegak lurus dengan AD. Jadi tengah-tengah anggap di sini, hubungkan, kasih nama titik ini adalah titik S. Kalau sudah, ini hubungkan, ini hubungkan. Oke, panjang SP ini akan sama dengan panjang ini AB. Jadi nanti di situ panjang TS akan sama dengan panjang AB, yaitu panjangnya 10 cm. Nah, sekarang kalau sudah saya sudah tentukan ya di bidang TBC saya sudah buat garis, yaitu garisnya TP tegak lurus BC. Di bidang TAD saya sudah buat lagi garis melalui titik P tegak lurus, ini tegak lurus dia di AD. Nah, saya sudah dapat sudut antara dua bidang di sini, yaitu sudut yang ini ibu hubungkan ya, ini sudutnya, sudut antara bidang TBC dan TAD. Nanti saya tuliskan di sini dia sama saja dengan sudut yaitu STP atau sudutnya adalah PTS, sama saja. Jadi nanti sudutnya adalah PTS. Ini yang kita mau cari, sudutnya ini berapa derajat. Kalau sudah, berarti saya harus perhatikan segitiga ini, PTS. Segitiga PTS itu segitiga yang bagaimana? Jadi segitiga PTS yang saya harus perhatikan. Nah, sekarang gambar ibu bawa keluar saja. Seperti ini T, ini apa? S, ini T. Panjang SP ini adalah 10. Panjang TP dan panjang TS
Ini jelas panjang TP dan TS itu sama panjang. Jadi nanti di situ TP akan sama panjang dengan TS. Hanya kita belum tahu panjangnya itu berapa. Kita bisa cari, yaitu dengan bantuan kita perhatikan segitiga ini. TOP, ini siku-siku ya, tegak lurus siku-siku di O. Jadi saya mau mencari yaitu panjang TP ini sama dengan berapa. Saya harus perhatikan segitiga yaitu TOP. Gambarnya langsung ibu buat saja di sini. Ini segitiganya, ini T, ini O, ini P. Ini panjang TO sudah ada, 5 akar 3. Panjang OP, karena OP ini setengah dari panjang PS, OP itu setengah dari panjang PS. Tidak lain setengah dari PS itu 10, berarti setengah kali 10, 5. Isi di sini OP ini 5. Kita bisa mencari TP pakai Pitagoras. Pitagoras kalau ini siku-siku, sisi di depan yang paling panjang itu Pitagoras bunyinya TP kuadrat, dia berasal dari 5 kuadrat ditambah 5 akar 3 kuadrat. Kita hitung biasa. 5 kuadrat 25, 5 akar 3 kuadrat, 5 kuadrat 25 akar 3 kuadrat 3, 25 kali 3 75. Jumlah adalah 100. Ini TP kuadrat. Kalau TP berarti akar 100. Akar 100 kita tahu 10. Sudah, saya dapat panjang ini adalah 10. Sekarang kita masukkan. Oh, di sini panjang TP sudah dapat 10. Karena TP dengan TS sama, ini juga 10. Berarti dia berupa segitiga sama sisi. Jadi di sini segitiga TPS, ini segitiga sama sisi. Kalau kita sudah tahu dia segitiga sama sisi, sudut di sini berarti semuanya sama. Sudut di sini semuanya sama. Jadi nanti sudut S akan sama dengan sudut T, akan sama dengan sudut P. Hanya kita belum tahu sudutnya berapa derajat. Sederhana sekali. Di sini kita tujuannya mau cari ini sudut T. Kalau sudut T kita tahu jumlah semua sudut ini kan jumlahnya 180. Tinggal kita bagi 3 saja karena dia sama sisi. Berarti sudut T nanti jumlah semua sudut dalam segitiga adalah 180. Kita harus bagi 3 karena sama sisi. Tidak lain saya dapat sudut T-nya adalah berapa? 180 bagi 3, 60 derajat. Demikian pembelajaran kita untuk pertemuan yang ke-10. Ini materi terakhir dari materi dimensi 3, yaitu menentukan besar sudut antara dua bidang